buka telinga. Kalau Tuhan adalah gembala, minta dia bicara dalam hidupmu. Mana Tuhan nggak bicara, nggak bicara? Salah alamat carinya. Mau bicara? Buka. He will talk to you. Ajari kami. Teach us. Domba-dombamu yang seringkali tumpul kami semua. Seringkali bebal. Teach us, dear shepherd. Teach us to be smart. Ajari kami untuk pintar. Untuk tahu siapa dirimu. Untuk mengerti makna kehidupan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sebab hanya Engkau yang gembala agung, hamba-Mu hanya domba. Tapi kalau hamba dekat gembala, diberi hati gembala, pandu hamba-Mu menggembalakan jemaat kami, keluarga Saat Teduh. Di dalam nama Yesus. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Saya berikan judul gembala, Yesus gembala yang baik. Buka dengan saya Yohanes 10. Ayat yang ke-11-16. Tahu nggak, hidup yang digembalakan, itu adalah hidup yang paling bahagia. Kita itu nggak usah jadi domba yang merana. Domba tersesat, domba terhilang. Sudah dicakup dalam firman Tuhan. Tuhan bawa kembali kan? Di atas pundaknya, Tuhan gendong pulang. Tapi setelah itu buat apa kalau kita merana lagi atau penasaran, tidak memiliki rumah atau alamat yang jelas? Saya harapkan agar Anda bukan hanya digembalakan oleh Tuhan Yesus, tapi Anda juga menemukan tempat pengembalaan. Sebab nggak baik domba itu sendiri, sama dengan laki-laki. Tidak baik pria itu sendirian, dikasih Hawa. Adam dan Hawa juga nggak baik sendirian, mana ada keluarga yang mandiri. Kita perlu keluarga Tuhan. Dan saya bersyukur sekali untuk jemaat ini, keluarga Saat Teduh. Saling menopang ya, saling membantu. Boleh-boleh, kalau semuanya ada yang komentar gitu, meskipun yang official tetap adalah tim kami, ya. Tim saya akan menjawab, GMS. Tapi kalau Anda mau menguatkan seseorang, silahkan di komentar yang ada, asal dipakai dengan benar. Kalau ada yang sedih gitu, Anda cukup kasih kata-kata yang menghibur, menguatkan, atau kasih ayat, sudah nggak bisa salah kalau kasih ayat firman. Oke? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Berhenti di situ. Ayat 11 lagi, akulah gembala yang baik. Yesus menyebut dirinya dengan sebuah titel ini, karena ini adalah pengajaran Yesus. Yohanes 10 adalah perkataan beliau. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Menurut saya itulah jabatan Tuhan Yesus yang paling manis dalam hubungannya dengan kita dan gerejanya. Hubungan Tuhan dengan anak-anak Tuhan itu paling lengkap, dicakup dalam kata gembala. Kenapa? Gembala itu juga ayah. Seorang gembala, kalau gembala beneran ini, bek-bek domba. Domba itu sudah memandang gembala itu sebagai orang tuanya. Kebanyakan domba-domba itu semua yatim piatu. Domba-domba itu melihat sang gembala sebagai papa. Jadi dia kemana diikutin. Domba itu mirip sekali dengan anjing. Anjing itu kan patuh dan loyal pada tuannya. Domba itu kenal. Jangan anggap itu adalah hewan dungu. Tidak, domba itu sangat loyal dengan satu. Bukan dengan komunitas, dia bisa berkomunitas karena dipersatukan oleh satu individu, yaitu sang gembala. Kalau kita, ya Yesus Kristus. Selain ayah, domba melihat gembala sebagai apa? Sebagai pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya berkata kiri, kanan, domba itu mengikuti. Domba itu ikut suara. Jadi domba bukan hanya melihat sang gembala sebagai protektor atau pelindung seperti papanya, tetapi juga seperti pemimpinnya. Jadi Yesus berkata, aku gembala yang baik, itu berarti juga aku ayahmu. Bahkan bagi seorang janda, yatim piatu, aku adalah suami bagi yang tidak bersuami, ayah bagi yang tidak berbapak. Tuhan Yesus itu bagi dirimu dan diriku. Ya. Dan selain itu dia juga pemimpin kita, dia our leader. Kita harus patuh sama dia. Kita harus taat pada perintahnya. Firman-Nya itu bukan hanya nasihat, tapi your wish is my command. Kehendak Tuhan itu menjadi perintah buat kita, apalagi perintahnya. Selain itu, akulah gembala artinya, domba melihat sang gembala juga sebagai sahabatnya. Karena gembala beneran ini, untuk baba black sheep,
ya, untuk domba-domba yang domba putih maupun domba hitam. Tuhan cinta semua. Biasanya seorang domba beneran di Timur Tengah gitu contohnya, kalau di break gitu, waktu di masa-masa istirahat, dia bawa seruling, dia bawa musik-musik tradisionalnya, dia nyanyi-nyanyi sama dombanya, atau dia elus-elus si domba. Karena si gembala biasanya pergi agak jauh ke pinggiran, di mana ada padang rumput, tentunya bukan aspal jalanan, menjauhi kota. Biasanya gembala adalah sebuah pekerjaan yang sangat lonely, atau sangat sendiri. Makanya nggak heran, sang gembala sering ajak si domba bicara, bukan berarti sang gembala gila, tapi sang gembala membentuk sebuah bonding dengan hewan ternaknya. Dan domba-domba itu mengerti loh. Mengerti, meskipun nggak persis tahu semua yang dia bicarakan itu apa. Sama seperti kita, kalau Tuhan bicara sama kita kan kita nggak paham semuanya. Bukan karena kita nggak ngerti khotbahnya, bukan. Tapi kan kita ini terbatas pengetahuannya. Paling tidak kita nggak tahu masa depan kita. Jadi kalau Tuhan ngomong sesuatu itu, Tuhan itu paskan dengan apa yang kita butuhkan. Dan juga ditepatkan dengan kapasitas kita. Kalau nggak, meledak nih kepala. Kita nggak mungkin bisa terima. Karena kita ini nggak maha tahu. Tuhan itu hanya memberitahukan apa yang kita ready atau apa yang kita siap untuk dengarkan. Bukan apa yang kita mau dengarkan loh ya. Kalau itu bukan domba, itu kambing. Kalau domba itu mudah diajar. Tuhan memberitahu kepada kita apa yang kita siap dengarkan. Jadi seolah satu arah, tapi domba itu adalah sahabatnya. Dan domba ini merasa sang gembala adalah temannya. Jadi ketika Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, itu lengkap. Ayah dapat, atau papa, pemimpin jadi, sahabat tentunya. Wow, hubungan kita dengan Tuhan itu manis, indah, rounded, utuh. You and I are so lucky. Kita ini sungguh beruntung punya Yesus loh. Sungguh bukan Yesus yang untung sama kita. Yesus itu rugi punya kita. Kita ini sering habis-habiskan sumber daya. Kita yang beruntung. Don't let him go. Jadi hari ini, renungan saya di saat teduh kali ini, banyak lebih bicara tentang pribadinya ya. Saya nggak kasih tips Anda, langkah-langkah, tapi lebih kepada pengenalan akan Allah. Kalau Anda kenal siapa dia, beres. Anda nggak ragu apa yang dia bisa lakukan. Kalau Anda kenal siapa dia, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Lalu selain itu, akulah gembala yang baik. Lalu kalimat berikutnya, gembala yang baik memberikan nyawanya. Garis bawah itu memberikan nyawanya. Hah? Memberikan nyawanya. Dalam bisnis penggembalaan di peradaban Timur Tengah, Yerusalem juga, yang namanya shepherding itu adalah aset. Memberikan nyawa, kalau melindungi mungkin iya. Oh, tentunya, pasti tidak perlu diragukan lagi. Karena domba-domba itu adalah asetnya. Nanti diambil susunya, dijual dagingnya. Jadi kalau melindungi, so pasti, tidak diragukan lagi. Karena domba-domba itu bagi sang gembala adalah aset, atau bagi pemilik domba-domba itu, gembala itu mungkin gembala upahan, itu adalah aset yang luar biasa. Peternakan itu bisnis di Timur Tengah. Eropa, banyak tempat, bahkan di Indonesia. Kalau melindungi maybe. Menyerahkan nyawa, apa nggak berlebihan itu terlalu personal berarti? Masa mungkin kalau dombanya mati, diterkam serigala, si gembala mau kasih nyawa? Ya gampang lah. Kalau itu money, kalau itu uang, win some, lose some. Rugi sebentar, untung kemudian. Yang hilang bisa dicari kembali. Tapi bagi Yesus, setiap domba itu bukan bisnisnya. Setiap domba itu anak. Satu-satu dikasih nama. Gembala Timur Tengah. Dan gembala di mana-mana juga. Ada juga dan banyak yang memberi nama pada domba-dombanya, seperti kita memberikan nama kepada anjing kita. Dia beri nama. Tapi lebih dari itu, gembala itu peduli. Dia tidak anggap itu hewan ternaknya. Kalau ada apa-apa terjadi, dia kasih nyawa loh. Saya mau beritahu pada Anda, saya dan Anda itu overpriced. Saya dan Anda itu terlalu mahal, lebih mahal dari seharusnya. Sebenarnya Tuhan Yesus kasih nyawa sama kita itu nggak sepatutnya, karena kita ini di luar Tuhan, murahan. Tapi Tuhan kasih nyawanya untuk kita. Berarti bagi Tuhan kita ini bukan hewan. Kita ini bukan hamba. Bagi Tuhan ini kita bukan budak. Kita bukan ciptaannya belaka.
Kita itu diadopsi jadi putra dan putri. Karena itu jangan remehkan Tuhan Yesus. Jangan anggap enteng status. Kalau Anda hari ini menyebut diri sendiri Kristen, aku milik Yesus, pegang erat-erat. Jangan ditukarkan dengan apapun di seluruh dunia. Itu adopsi, itu upgrade yang tidak akan pernah terjadi dua kali. Ajaibnya Tuhan itu loh, beri nyawa. Kalau saya punya mobil, sekalipun mobil mahal, kalau mobil itu terbakar, saya nggak mungkin akan selamatkan mobil dengan berikan nyawa saya. Berarti Tuhan tidak menganggap kita benda. Malah Tuhan anggap kita lebih mahal. Kok bisa? Buktinya, Tuhan Yesus kasih nyawanya untuk ganti nyawa kita. Berarti siapa lebih mahal di matanya Tuhan? Ya kan? Kalau saya suruh seorang pegawai untuk selamatkan anak saya, pegawainya mati, anak saya hidup, siapa yang lebih saya pedulikan? Yesus itu kasihan, dikorbankan. Makanya jangan kecewa deh sama Tuhan. Apa alasannya? Ini akan membuat hati Anda benar di depan Tuhan. Dan dengan sendirinya permintaan Anda akan dikabulkan kalau Anda mengerti apa yang saya ajarkan. Dan bukan hanya memberikan nyawanya, tapi memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Harusnya dia tulis bagi kawanan dombanya, korporat. Jadi gitu bisa ngerti. Kalau dombanya ada 1000, dia selamatkan, pertaruhkan nyawa, saya bisa ngerti karena kerugiannya besar. Bagi domba-dombanya, itu bukan majemuk, itu individual plus individual. Berarti Tuhan berkata, satu persatu, jikalau kau satu-satunya di bumi ini orang berdosa waktu itu, aku tetap turun untuk selamatkan kamu. Jadi ini bukan profit. Tuhan berkata, hai domba yang namanya Andi, hai domba yang namanya Edi, hai domba yang namanya Erikson, hai domba yang namanya apa lagi ya? Hilang. Saya aja nggak tahu nama satu persatu, apalagi udah di depan kamera gini. Tuhan itu hitung rambut di kepalamu. Gembala agung, gembala kita nih, gembala yang baik pun sekalipun demikian, nggak bisa mendekati agungnya gembala yang satu itu. He remembers every one of you. Merinding saya ngomong begini. Dia berkata, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Singular, 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 singular. Dia tidak melihat Anda sebagai salah satu bagian kelompok orang. Dia melihat Anda sebagai satu individu utuh. Dia rela mati untukmu. Jadi dari sini, jangan ada satupun yang merasa, aku tidak dicinta. Dosa lu ngomong gitu. Aku ini nggak dicinta, nggak diperhatikan, doaku nggak dikabulkan, dosa besar itu. Itu menghujat kasih, bukan menghujat Roh Kudus. Kasih Tuhan itu kurang apa? Kasih Allahku telah terbukti ketika dia berikan nyawanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan penilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesus memang adalah pemilik domba-domba ini. Tapi kita juga, kita semuanya itu loh, digembalakan oleh Yesus yang bukan gembala upahan. Hari ini jangan ragu lagi kasihnya dalam hidupmu ya. Mari kita lihat ayat 14. Diulang lagi kedua kali, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kok diulang ya? Tapi ada sesuatu yang istimewa di sini, sesuatu yang beda. Selain berkata, aku gembala yang baik, Yesus berkata, aku kenal domba-dombaku, lalu sebaliknya, ada timbal baliknya, dan domba-dombaku mengenal aku. Di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 10 yang sama, yang saya nggak bahas hari ini, ada kata seperti ini, dan dombaku mendengar suaraku. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan ya? Coba pikirkan. Karena Tuhan berkata gini, sebagaimana Bapak kenal aku kenal Bapak. Kamu akan kenal aku. Karena aku kenal kamu dulu. Nah sekarang puzzle-nya di sini. Missing link-nya. Kita kenal Tuhan, kamu akan kenal aku, kata Yesus. Gimana sih kenal Yesus? Loh, saya tahu kita kenal Yesus sudahan. Tapi kita semakin kenal itu gimana caranya? Kamu akan kenal aku, kata Tuhan Yesus. Nah gimana kenal Yesus? Tuhan bilang lewat suaranya. Mengenal Tuhan itu lewat suara. Jarang ada orang yang melihat Yesus. Sekalipun ia pun penglihatan itu samar-samar. Atau encounter. Saya bertobatnya dulu, saya lihat Yesus. Pada waktu saya umur 18 tahun. Tapi itu pun diselubungi dengan terang yang luar biasa. Terang benderang yang menyilaukan mata saya. Saya dengar suara audible.
Waktu saya masih remaja, aku Yesus, aku mengasihimu. Dan disitulah Tuhan memanggil hidup saya jadi seorang hamba Tuhan. Itu pun saya nggak bisa ngaku saya lihat wajahnya kan. Jadi kerajaan Allah itu bukan visual. Hidup kita itu oleh iman, dan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi jangan gini imannya sama Tuhan. Buktikan kalau engkau Allah. Tunjukkan padaku dulu mujizat atau sesuatu yang kubutuhkan. Tunjukkan seperti Tuhan perlu membuktikan. Jangan. Kalau Tuhan bicara, dengarkan. Percayalah dengan segenap hatimu dan dengan rendah hati. Cara kita mengenal gembala kita adalah lewat suaranya. Kalau Anda mau kenal Yesus, baca seluruh Alkitab. Nggak bisa selesaikan sehari, saya tahu. Tapi teratur baca semua, termasuk yang hasta-hasta, termasuk yang membosankan, membingungkan. Latihan dengar suara, nggak tentu mengerti, tapi hafal dulu tonasi, hafal dulu warna suaranya. Saya yakin setelah Anda ikut saat teduh 1 tahun lebih ini, setiap kali saya berkata shalom cuma saat teduh, Anda merempun tahu itu suara saya, bukan? Iya kan? Dan apanya? Suara saya bedanya apanya? Nggak bisa dijelaskan. Coba describe atau jelaskan suara itu apa. Nggak bisa. Orang tuli nggak bisa ngerti suara itu apa. Anda jelaskan, mereka juga nggak paham. Karena suara itu ada warnanya. Ada air mata di suara itu. Ada suara yang basah, yang serak, ada yang kering. Ada suara yang tinggi, suara yang rendah. Ada tonasinya, bisa rasa kasih, bisa rasa kasar. Bisa rasa marah, bisa rasa sabar. Susah dijelaskan. Jangan tolak yang hasta-hasta. Jangan tolak ayat-ayat yang sifatnya, yang ini buat apa? Itu melatihmu untuk tahu, ya Tuhan Yesus. Supaya jangan aku berdosa padamu. Anda bisa menebak hummingnya Tuhan. Ya, bisa menebak semua. Emosi Tuhan tertangkap, bahkan lewat ayat-ayat yang membosankan. Read your Bible. Saya kasih saat teduh bukan supaya Anda manja dengan khotbah saya. Saya bisa kasih apa yang saya bisa berikan pada Anda karena saya adalah seorang murid Alkitab, bukan murid sekolah Alkitab. Nggak harus Anda ke sekolah teologi ya. Murid Alkitab itu orang Kristen. Anak-anak Tuhan, read the Bible, karena Bible is the visual voice of God. Visual voice, ya, ini adalah suara Tuhan, tapi dicatat, ada tertulis. Ini suara yang Anda dengarkan dengan mata Anda sebelum masuk ke telinga, Anda baca. Waktu Anda baca ini, telinga rohani Anda terbuka. Visual voice. Don't follow the clothes. Follow the voice. Amin. Ada lagi, sekarang setelah selesai itu ayat yang ke-16, ayat terakhir. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Interesting sekali. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Konteks aslinya ayat 16 adalah bicara soal orang percaya di Perjanjian Lama, dan orang percaya di Perjanjian Baru. Tapi juga bicara tentang umat Tuhan, umat pilihan Israel, orang Yahudi, dan juga bicara tentang the Gentile Church atau gereja dari bangsa-bangsa yang dulu belum pernah dicangkokkan di dalam pohon iman. Ini bicara itu. Tetapi ini juga bicara tentang gereja hari ini, juga bicara tentang orang Kristen zaman ini. Ada lagi padamu domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti Tuhan juga merestui organisasi. Karena Tuhan kita itu tertib. Alat tertib itu bukan berarti dia boring. Alat tertib itu bukan berarti kalau pujian itu nggak ada alat musik tertentu, biar hening cipta. Yaitu pilihan. Itu taste sih. Ya, itu selera. Tertib itu artinya God allows orders. Tuhan mengizinkan susunan. Hai istri, tunduklah pada suami, suami kasih istri, ada papa, ada anak, tahu diri. Tuhan juga tahu suku Ruben, suku Yehuda, semua ada bendera, tapi panji-panji mereka adalah kasih. Tuhan tuh punya organisasi. Tuhan punya per family, ini keluarga langsung, ini cousin, atau ini adalah sepupu. Tuhan juga punya hierarki, ya kan? Tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, karena mereka berjaga atas jiwamu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Hai hamba, respect majikanmu. Tuhan tuh punya order. Ternyata organisasi itu juga dari Tuhan. Ada dua macam Hawa di ayat 16. Ada yang organik,
yang semuanya bisa makan bersama. Tetapi Tuhan berkata, aku juga punya kandang-kandang untuk mereka. Saya punya anjing. Ya, keluarga kami punya anjing besar sih. Nah, anjing kami itu dilepas. Saya nggak suka punya anjing lalu dikerangkeng nanti. Kasihan dia sudah ikut kita, lalu hidupnya tersiksa. Anjing kan perlu bebas, sekalipun hewan piaraan. Tapi tetap kami kasih kandang. Kandang itu bukan untuk penjara dia. Kandang itu untuk tempat dia pulang. It's very important to feel belong. It's very important to belong. Penting sekali Anda merasa Anda dimiliki dan memiliki. Penting sekali untuk merasa punya rumah atau welcome home. Penting sekali bagi jiwa kita untuk pertumbuhan rohani kita itu, kita merasa ada sebuah tempat yang kita bisa kembali ke situ, namanya alamat. Harus tuh. Harus. Bagi anjing saya, kandang itu adalah dog house-nya atau rumah dia, di mana dia di situ minum, di sana. Nanti kalau malam ya, dia selalu kembali ke sana, tidurnya di sana. Baik anjing luaran atau anjing di dalam rumah. Selalu ada tempat di mana dia selalu kembali ke situ, bubuk di sana. Penting sekali, you have an organized life. Sekalipun kita bisa ngeflow, ke shira-shira, whatever will be. Tuhan ada di mana-mana, I understand. Tuhan tuh ada di seluruh dunia. Kita mau kesini, kesana, kemanakah dapat kita pergi menjauhi rohmu Tuhan? Nggak harus kita saat teduh sekarang. Anda bisa saat teduh sendiri. Nggak harus ke gereja, saya mengerti. Bisa di rumah, saya mengerti. Tapi Tuhan tahu bahwa dombanya perlu community. Makanya ada kandang supaya ada komunitas iman. Supaya domba ketemu domba, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itulah kerohanian, bukan? Kalau sorga nggak perlu gituan. Kerohanian kita masih di bumi, kaki masih mendarat nih. Itulah sebabnya, jangan lupa, Yesus Gembala kita itu berarti juga Yesus memberi kepada kita masing-masing tempat penggembalaan kita. Go to church. Mau Zoom kek, mau apa, register yourself. Daftarkan dirimu ceritanya. Karena Tuhan punya rumah, meskipun tidak sempurna, namanya keluarga, bisa aja berantem kan? Keluarga bisa aja cekcok. Nggak apa-apa, still family is family, ya kan? Go to church, will you? Pergi ke gereja, bergabung dengan komunitas saudara seiman, cari yang sehat, yang memberitakan firman, cari yang mengasihi Anda, sebab gembala adalah pintu, akulah pintu, kata Tuhan. Pintu hubungan, pintu perjanjian, supaya Anda diajari firman Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama. Itu dia. Oke, saya rangkum jadi 3 saja. Sebelum saya ajak Anda untuk nyanyi sampai setelah ini, itu sebuah lagu lama sebenarnya, Yesus Gembalaku. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Anggaplah seperti karaoke rohani ini, tapi bedanya 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Nyanyiannya bukan show, nyanyiannya adalah pengagungan. 1, 2, 3 gini. Yesus Gembala yang baik. 1, Yesus mengasihi kita. Oke, lock in. Tolong dikunci itu dalam hati. Berarti jangan ragu lagi. 2, Yesus berbicara ke dalam hidup kita. Harapkan itu, kalau Yesus adalah gembalamu. Buka telinga, kalau Tuhan adalah gembala, minta dia bicara dalam hidupmu. Mana Tuhan nggak bicara? Salah alamat carinya. Mau bicara? Buka. He will talk to you. 3, Yesus memberi tempat penggembalaan untuk kita. Saya harap apa yang saya sampaikan akan membawa Anda dekat pada Tuhan. Yesus gembala yang baik. Jadilah domba yang baik juga. Engkau gembala yang baik. Segera kirimkan semua permohonan doa. Yesus Gembalamu sudah menunggu. Terus masukkan ribuan-ribuan yang sekarang secara live, dan terus banjir di tangan saya sini. Bawa segala permintaanmu kepada Tuhan, sebab Tuhanmu terlalu baik. Dia sayang padamu, jangan takut ditolak. Kalau Tuhan tolak, itu pun karena kasih, pasti ada sesuatu yang lebih baik. Tapi yakin dulu bahwa Dia akan mengabulkan. Apa alasannya untuk menolak? Kalau permintaan Anda sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ciut dulu sebelum mencoba. Masukkan semua permohonan doa. Mari kita doa dan sembahyang di hadapan Tuhan. Mari ulurkan tangan ke depan. Saya akan tumpang tangan di sini.
Ya Tuhan, kami sama-sama bergandeng tangan sekarang ya Tuhan, domba-dombamu sekandang. Jemaat terkasih, keluarga Saat Teduh, Engkau baik sekali, thank you. Jamaah Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus hamba berdoa, ya Bapa, tiliklah domba-dombamu dalam sengsara mereka, dalam pergumulan mereka. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oh, you're so good to us. Terima kasih Roh Kudus. Lawat Tuhan, jangan diturunkan tangannya, tetap terulur, dari situ masuk listrik Yesus. Oh, receive God's grace and mercy. Terimalah hidangan dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Alirkan urapan pialanya penuh melimpah. Tuhan Yesus, jamah. Aku angkat sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Aku patahkan belenggu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ya Tuhan, mujizat Kau berikan kepada orang yang sekarang mengharapkannya. Terima kasih Bapa. Aku tidak takut bahaya. Saya tergerak untuk mendoakan khusus bagi orang-orang yang selama ini kecewa dengan hamba Tuhan dan kecewa dengan gereja. Inilah golongan orang-orang yang juga butuh disembuhkan. If you are one of them, saya mau berdoa bagi Anda, Tuhan sembuhkan batin orang itu. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini tidak ada lagi domba terluka, domba tertolak, domba kecewa. Kami patahkan semua roh kekecewaan, roh kepahitan, akar itu pergi di dalam nama Yesus Kristus. Tunggu sebentar. Yang ini tidak ada hubungannya dengan pertama yang saya sebutkan. Saya lihat ada satu orang sekarang berniat bunuh diri di depan kamera. Saya dengar suara berniat bunuh diri di depan kamera, tapi penglihatan yang baru saya lihat itu seperti dikasih blur sama Tuhan. Saya tidak boleh melihat supaya jangan sampai hati saya terganggu, karena saya masih harus melayani Anda. Anda pegang sesuatu, saya tidak tahu itu apa, tapi itu di blur sama Tuhan. Pokoknya Anda mau bunuh diri di depan kamera, Anda tantang Tuhan saat ini juga. Biasanya kayak begini. Tidak tentu juga akan dapat marifat, saya mengerti. Tapi khusus untuk Anda, karena Tuhan sangat sayang dengan Anda menantang dan berkata, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan sekarang apa yang hendak aku lakukan ini diketahui. Listen, my friend, di dalam nama Yesus, ini firman Tuhan. Dengar firman seperti Nabi, mulutnya bersabda. Anda lakukan itu, whatever it is in your hand, apapun di tanganmu itu. Atau itu benda tajam, ataukah racun, saya tidak tahu. Tetapi apapun itu, kalau Anda teguk atau lakukan sesuatu terhadap tubuhmu, Tuhan berkata, Anda tidak akan mati, Anda akan cacat seumur hidup. Listen, taruh itu di dalam nama Yesus. Saya tegas dengan Anda, jangan main-main dengan yang beginian, tidak lucu. Tuhan Yesus sayang padamu. Bersujud sekarang, berlutut. Kalau itu adalah Anda, berlutut, sembah Tuhan dan katakan, kebajikan kemurahan yang akan mengikuti aku. Tuhan, ampuni aku selama ini berpikiran negatif. Jesus loves you, my friend. Saya bahkan tidak tahu ini perempuan atau laki-laki. Saya tidak tahu, but Jesus loves you. Saya tidak bisa lihat Anda, itu blur seperti itu. Seperti ada double vision. Sekarang saya melihat kamera di depan saya. Anda melihat saya kan? Tapi saya juga melihat sesuatu ini. My spiritual eyes, Jesus loves you. Don't do that. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Gembalamu yang agung, dan pengurapan baru dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai seterusnya. Haleluya. Jesus loves you. Amen.